Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai perlengkapan persalinan, baik sesar maupun normal. Nah, seperti apa ya kira-kira? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Oke teman-teman, aku mau share nih berdasarkan pengalaman aku waktu mau melahirkan. Jadi aku tuh sempat nyatet-nyatet gini ya, persiapan persalinan apa aja yang harus dibawa ke rumah sakit gitu kan. Dan kali ini aku bakalan share ke teman-teman, kali aja ini berguna untuk teman-teman. Dan juga ini bisa untuk teman-teman yang bakalan melahirkan normal maupun sesar. Yang pertama, ini ada perlengkapan bayi ya teman-teman. Aku sambil baca, karena ini bener-bener banyak. Yang pertama ada baju bayi, teman-teman bisa bawa nih baju bayi yang lengan pendeknya 3 sama yang tanpa lengannya 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang baju bayi lengan kayak gini, ini bisa dibawa 3 pieces ya. Kalau mau yang tanpa lengan juga bisa bawa 3 pieces kayak gitu. Lalu teman-teman harus bawa popok ya. Popoknya kalau misalnya teman-teman punya 1 lusin nggak apa-apa dibawa 1 lusin, atau biasanya kan teman-teman bawa diapers ya. Kalau di rumah sakit itu udah pada pakai diapers, biar gak ganti-ganti bisa bawa diapers ya, persiapan. Nah lalu teman-teman bisa bawa bedong ya. Nih ini bedong bayi. Bedong bayinya teman-teman bisa bawa 3 pieces ya, bisa bawa 3 pieces aja, itu udah cukup buat yang lahiran normal. Tapi kalau misalnya teman-teman lahiran sesar, kalau sesar itu kan biasanya dirawat 4-5 hari ya, jadi agak lama. Teman-teman bisa bawa 1 lusin ya. Oke lanjut, ini ada sarung tangan ya. Selanjut nih teman-teman bisa bawa sarung tangan ya, sarung tangan sama sarung kaki bayi itu masing-masing 3 pieces. Lalu selain itu teman-teman bisa bawa selimut bayi. Nih kalau misalnya buat teman-teman yang lahiran sesar gitu ya, selimut bayi bisa bawa 2, tapi kalau yang normal cukup 1 aja. Lalu teman-teman bawa topi nih, topi bayi. Ini karena masih baby born gitu ya, jangan lupa bawa topinya ya, bawa topinya. Ini 3 pieces. Oke lanjut, ini ada peralatan mandi ya, ada peralatan mandi. Yang pertama teman-teman bawa ini ya, kalau misalnya biasanya kan bak mandi, tapi kalau bak mandi terlalu besar teman-teman bisa pakai ember aja ya. Teman-teman bisa pakai ember, dan embernya cukup yang kecil aja gitu ya. Terus habis itu teman-teman bawa sabun ya, ini ada kayak gini, sabun mandi, terus ada bedak gitu ya. Pokoknya ini selengkap-lengkapnya, ada hair lotion, baby oil gitu ya. Terus ada baby rush cream juga, rush diaper cream gitu kan. Lalu teman-teman harus bawa anduk baby, terus waslap. Nah kalau di rumah sakit biasanya sih babynya udah dimandiin ya sama susternya gitu kan, cuman beda lagi gitu kan kalau udah di rumah gitu ya. Jadi nanti tergantung nih kondisinya kayak gimana. Cuman kan kalau di rumah sakit biasanya kan ada yang nyatu ya, maksudnya walaupun dia cuci pakai tapi kan tetap bekas orang lain gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memang pengen, ya udah deh pengen punya kita sendiri aja buat mandiin babynya, nanti teman-teman bisa kasih peralatan teman-teman gitu kan, handuknya kayak gitu ke susternya gitu. Oke lanjut, ini yang tadi aku kasih tahu ya, ini ada baby oil, minyak telon, bedak gitu kan, kayak gitu-gitu kolonnya. Terus yang tadi selanjutnya ini ada cotton bud. Terus jangan lupa dibawa kapas bulatnya ya buat bersihin baby kalau pup. Nah terus teman-teman bawa tisu basah dan tisu kering. Oke. Selanjutnya ini ada untuk perlengkapan tidur. Perlengkapan tidurnya udah pasti ini ya, bantal guling ya, bantal guling. Terus ada selimut ya, ada selimut. Dan bawa kelambu nyamuk sama perlak ya. Nih, kelambu nyamuk sama perlak. Oke.
Oke. Nah, kalau di rumah sakit sendiri biasanya udah ada kelambunya teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah sakit, masih di rumah sakit untuk lahirannya, ini nggak usah dibawa kelambunya juga nggak apa-apa. Ini persiapan buat di rumah aja. Oke, lanjut ya. Ini sekarang kita memasuki untuk perlengkapan ibunya. Nah, kira-kira apa aja sih? Nih, yang pertama itu ada pakaiannya, pakaian sama alat-alat mandinya. Yang pertama atasan, kancing depan 2 sama jilbab. Jadi bisa atasan kancing atau juga yang resleting juga nggak apa-apa ya, yang bisa busui gitu ya, sama jilbabnya. Jilbabnya kalau bisa yang agak panjang ya, biar bisa ini sih biar bisa nyusuinnya tuh enak gitu ya. Nah, setelah itu ada jarik ya, teman-teman, 2 jarik 3. Terus bawa pakaian dalam, lalu bawa pembalut bersalin, handuk, dan juga perlengkapan makeup ya, sisir, bedak yang kayak gitu. Lalu selanjutnya ini ada perlengkapan menyusui ya, perlengkapan menyusui. Ini ada pompa ASI yang pertama ya, kalau misalnya teman-teman kadang-kadang kan kalau ibu-ibu baru melahirkan itu sakit ya, punggung sakit gitu kan, karena penuh gitu kan payudara. Jadi bawa pompa ASI kalau ada, lalu bawa sikat botolnya, botol kaca, atau ada kantong ASI, itu lebih gampang sih ya kalau kantong ASI. Lalu ada apron kayak gini, nih bawa apronnya, sama bawa stiker label atau spidol ya. Kalau kantong ASI pakai spidol aja, nanti ditulis buat nyatetin pumpingnya jam berapa dan tanggal berapa. Oke, lanjut nih sekarang. Tadi udah peralatannya semua ya, peralatan baby maupun peralatan ibunya gitu kan. Sekarang mengenai finansialnya, kita bicara mengenai keuangan dan juga administrasinya ya teman-teman. Yang pertama teman-teman pasti udah harus bawa uang ya. Itu tuh benar-benar nomor 1 sih ya kalau bawa uang, karena walaupun pakai asuransi tetap aja kan ada yang harus beli makanan dan lain sebagainya. Lalu bawa fotokopi KTP ayah dan ibu, jadi harus bawa buat administrasinya nanti. Lalu bawa fotokopi kartu keluarganya juga, terus fotokopi kartu BPJS ayah, ibu, dan calon bayi kalau memang teman-teman pakai BPJS ya. Kalau misalnya teman-teman pakai asuransi, nanti dibawa aja kartu asuransinya. Lalu bawa buku kontrol dan hasil USG, jangan sampai lupa tuh. Buku kontrolnya selalu dibawa biar dokternya tahu nih perkembangannya udah sampai mana, kayak gitu. Dan fotokopi hasil pemeriksaan lab. Jadi kan nanti biasanya harus ada tes ya di usia kandungan 7 bulan. Itu ada tes darah kayak gitu. Dan nanti dibawa tuh fotokopi hasil labnya biar nanti pas udah melahirkan tuh tahu gitu, ini tuh darahnya gimana, kondisi ibunya gimana, sehat atau enggak. Nah, kayak gitu teman-teman, kira-kira peralatan dan perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk persalinan gitu ya, baik untuk ibunya maupun untuk babynya. Gimana teman-teman? Oke teman-teman, kayaknya segitu ya review dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman semua yang mau tanya-tanya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa nih di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.